mulai Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G1 ingin mempresentasikan proyek akhir jaringan komputer. Yang pertama adalah latar belakang. Jaringan komputer adalah infrastruktur yang memungkinkan perangkat komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, jaringan komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya, jaringan komputer dibangun dengan menghubungkan beberapa perangkat komputer, baik itu komputer pribadi, server, router, switch, atau perangkat lainnya. Dalam jaringan ini, perangkat-perangkat tersebut saling berbagi sumber daya dan informasi melalui media komunikasi seperti kabel, serat optik, atau teknologi nirkabel. Ada beberapa jenis jaringan komputer termasuk jaringan local area network atau LAN yang mencakup area terbatas seperti kantor atau gedung. Jaringan area luas wide area network atau WAN yang mencakup area yang lebih luas seperti kota atau negara, dan jaringan yang tak terbatas internet yang menghubungkan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Selain itu, jaringan komputer juga melibatkan pengguna protokol komunikasi seperti TCP atau IP, Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol, yang merupakan standar universal untuk komunikasi data dalam jaringan. Protokol ini memungkinkan perangkat-perangkat yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan mudah. Di sini adalah one line diagramnya. Di sini ada ISP IndiHome, di mana IndiHome ini akan munculkan internet untuk modem ADSL yang nanti akan disebarkan ke unit laptop dan juga subrouternya. Di sini modem ADSL masuk ke dalam ISP backbone, dan ISP backbone masuk ke dalam subrouter. Di sini subrouter akan masuk ke dalam main backbone, akan membuat main backbone yang akan terhubung dengan server DB, subrouter pertama dan juga subrouter yang kedua. Di sini untuk subrouter pertama akan masuk ke dalam sub backbone yang nanti akan keluar access point untuk 4 laptop di sini, dan juga subrouter yang kedua di sini akan keluar untuk access point untuk 8 unit PC. Dan untuk perhitungannya di main backbone itu dibutuhkan 4 node host, dan rencana IP-nya adalah 192.168.100 dan X, dan kebutuhan OS ID adalah 4 yang bila dikonversikan ke dalam biner menjadi 100 atau 3 bit. Artinya host yang diperlukan adalah sebanyak 3 bit. Dan di sini adalah subnet masknya, ini adalah untuk binernya. Di sini hexadesimalnya, di sini ada FF, 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 dan F8 yang menjadi 255, 255, 255, 248. Dan max bit yang diperoleh adalah sebesar 29. Lalu subnet ID-nya jadi 192.168.100.0/29, dan host range ID-nya adalah 192.168.100 1/29 sampai 192.168.100 4/29. Dan di sini juga sama, di sub backbone yang pertama dibutuhkan juga 4 node host. Lalu untuk rencana IP-nya yang tadi itu 100 dan di sini menjadi 101, dan kebutuhan host ID-nya adalah 4. Lalu bila dikonversikan menjadi biner adalah 3 bit. Artinya host yang digunakan adalah sebanyak 3 bit. Dan di sini adalah subnet masknya, dan mask bit yang diperoleh ada 29. Lalu subnet ID adalah 192.168.101.0/29. Lalu untuk host range-nya 192.168.101.1 sampai 4. Dan untuk yang subrouter kedua di sini dibutuhkan 8 node host.
Di sini rencana IP-nya itu 192.168.102x. Ini adalah untuk bit yang diperoleh nanti. Lalu untuk kebutuhan host ID-nya adalah 8 yang dikonversikan ke dalam biner menjadi 1000 atau 4 bit. Artinya host yang diperlukan adalah sebanyak 4 bit. Subnet mask yang diperlukan menjadi seperti ini, dan untuk angkanya menjadi 1255, 255, 255, 240. Dan mask bit yang diperoleh adalah 28. Subnet 278, dan host 2, 1 sampai 8 untuk dana Eh, jaringan. untuk dana jaringannya yaitu di lantai satu. Yang pertama ada di server room itu yang terdiri dari database, main router, modem modem ADSL, serta yang di ruangan koridor tengah ini ada switch yang menghubungkan semuanya, yaitu office, komputer di office dan komputer di office sebelahnya juga. Next ke lantai 2. Nah, untuk di lantai 2 ini ada server room, yaitu di dalamnya ada database, kemudian ada modem ADSL, kemudian ada main router, ada switch juga, ada komputer adminnya. Kemudian di koridor terdapat satu sub router, dan di office itu terdapat 4 komputer, dan di ruang tunggunya ini terdapat dua laptop. Ini adalah untuk topologi networknya. Di sini ada untuk ISP. Di sini adalah modem ADSL yang akan terhubung dengan main router. Yang nanti main router ini akan terhubung dengan switch yang terhubung dengan server DB. Di sini subrouter pertama dan juga subrouter 2. Lalu subrouter yang pertama akan terhubung dengan switch yang nanti akan terhubung dengan wireless router di sini yang akan menjadi access point untuk device di sini. Dan untuk subrouter kedua juga seperti itu, akan terhubung dengan switch dan akan terhubung dengan wireless router yang menjadi access point untuk device yang ada nanti. Dan di sini adalah untuk pengetesan ping. Di sini adalah untuk mengping subrouter yang pertama, dan di sini adalah untuk mengping main router di sini, dan juga ini untuk modem ADSL-nya dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas oleh Fajar. Untuk Red 9-nya itu sebelumnya ini dibikin dulu pingnya itu menggunakan sudo v etc dan seterusnya. Terus kemudian dibikinlah pingnya itu, yang pertama tuh membuat ETH0 dulu, kemudian dibuatkan juga ping di ETH1, dan ini pingnya adalah 192.168.20.2, dan dicek IP-nya menggunakan ping IP address-nya menggunakan ping, ya, menggunakan ping, cek ping itu. Kemudian muncul seperti ini. Udah tadi. Kemudian untuk DHCP server dan AP serta pengujiannya itu sebelumnya itu membuat dulu si DHCP-nya dulu dibuat menggunakan sudoku juga, terus menggunakan sudoku semua. Terus kemudian dibikin seperti ping-pingnya ini terdiri dari ping 192.168.20.0/29. Kemudian ini destinasinya yaitu ke ping 192.168.0.2. Untuk SNA untuk snatnya itu yang kedua ini, yang pertama ini main router, yang kedua ini sub router, yaitu yang sub routernya 192.168.201.2.0/29 itu 192.168.0.2
168.0.2. Itu adalah hasilnya. Kemudian pengujian untuk DNS-nya pada ETH1 ini masih bisa berjalan menggunakan sudo pi etc sysconfig network script. Kemudian dibuat dulu ETH1-nya untuk DNS ini. Kemudian muncul di sini ada address, broadcast sama masknya. Kemudian next Jos. Nah, untuk yang ETH 1.1.21 nya itu ini terjadi error padahal sudah mengikuti prosedur yang ada di PDF-nya, tapi setelah saya coba lagi untuk kelanjutannya masih tetap error dan tidak bisa dimunculkan. Next Jos. Iya, di sini untuk Mikrotik, di sini adalah untuk mengkonfigurasi IP, yaitu menambahkan IP address di sini dengan command add address dan net mask yang dibutuhkan, dan juga interface-nya itu tersatu. Di sini ada dua address yang dibuat seperti itu. Lalu di sini adalah untuk merouting atau membuat gateway untuk address yang sudah dibuat di sini, dan di sini keluar untuk gateway-nya itu 192.168.20.1. Lalu di sini untuk mengtes ping yang telah dibuat tadi pada Mikrotik. Lalu ini adalah untuk tes DNS server pada Mikrotik yang sebelumnya dibuat dengan menyertakan command add DNS server. Lalu di sini adalah untuk pembuatan DHCP server. Di sini berbagai command. Di sini untuk poolnya. Lalu di sini untuk network address untuk DHCP servernya. Lalu di sini adalah untuk interface, address, pool, dan juga ini adalah hasil dari DHCP server yang sudah di-add sebelumnya. Lalu di sini adalah untuk masquerade pada Mikrotik. Di sini untuk hasil awal sebelum dimasukkan. Lalu setelah dimasukkan action, lalu interface-nya dan chain-nya, maka akan muncul di sini action dan out interface-nya dan action-nya masquerade. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.